Nah, yang gitu itu nggak Ya, boleh seperti dikit, kita nggak boleh. Chinese ada tradisi cengbeng itu kita Nggak juga boleh nggak itu boleh. kalau di GBI itu. Ah, Ya iya, kremasi kalau mau meninggal dikremasi nggak boleh tuh. Nanti masih kalau nggak nanti hari boleh ya. kebangkitan nggak dibangkitkan nanti. Bingung memang ya lah. Iya. Itu orang-orang Kristen yang dibakar gimana? Oh itu pengecualian, ya gundul mupeang. Ya Ibu Linda. Ya, shalom Pak Paul, shalom semuanya Shalom. juga. Ini sebenarnya simple thing sih mengenai Santa Claus dan Christmas tree. Jadi kalau saya lihat di beberapa gereja, terutama saya bergereja di GBI, itu anti dengan Santa Claus. Padahal spirit dari Santa Claus ini kan baik menurut saya Pak Paul. Tapi saya juga ceritakan sama anak saya bahwa Santa Claus itu real karena setahu saya itu cerita dari Turki, dari Saint Nicholas gitu. Jadi menurut Pak Paul bagaimana sih atau apa sih yang mendasari adanya Santa Claus dan Christmas tree ini dan bagaimana menceritakan kepada anak-anak yang alkitabiah gitu atau sesuai dengan histori dan arkeologinya gitu. Itu aja Pak Paul. Iya, bentar, betul nih Pak Andreas ya. Itu San Nicholas itu orang yang berdiakonia tuh, benar tuh. Sebentar, ini kamera saya rusak nih, sebentar. Bener kok, sesuai. Ya, benar ya. Ada dua cerita tentang Sinterklas. Ya, kalau di Belanda namanya Sinterklas. Kalau yang di ini Santa Claus. Santa Claus itu yang versi yang pertama adalah yang benar-benar namanya dia adalah Bishop Nicholas dari Smyrna. Ya, Bishop Nicholas dari Smyrna. Dia waktu gegeran Trinitas itu, waktu meeting waktu konsili tentang membahas Trinitas, dia maju, dia emosi sama Bishop Arian, Arian dipukul sama dia, ditampar itu ya. Dia nggak sabar bener si Bishop Nicholas ini. Namanya Nicholas dari Smyrna. Itu orang baik ya. Gara-gara gegeran Trinitas sampai pakai tampar-tamparan segala ya. Oh ya namanya tadi ya kalau orang sudah dogma, sudah keracunan dogma itu ya. Nah, tetapi apapun yang dilakukan oleh Nicholas dari Smyrna ini, dia orang baik. Dia jual seluruh, dia orang kaya ya, bangsawan di Smyrna di Turki. Dia orang kaya raya dan dia jual semuanya. Setiap Natal 25 Desember dia selalu bagi-bagi sebelum Natalnya ya. Makanya ada namanya tanggal tanggal 5 Desember kalau nggak salah ya. Setiap tanggal 5 Desember dia selalu bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah untuk anak-anak miskin dan semua anak-anak baik miskin maupun kaya, tapi terutama yang miskin. Nah, itulah bentuk diakonianya dia, itulah bentuk dari cintanya dia. Nah, itu yang pertama. Lalu Turkinya kan dikuasai oleh Islam, ya kan? Jenazahnya itu katanya dibawa ya ke Yunani ya, katanya. Jenazahnya pun diangkut ke Yunani oleh para pengikutnya Santa Nicholas ini. Nah, itu cerita yang pertama. Itu cerita yang sangat luar biasa ya. Nah, gereja harus melakukannya, meneladani Bishop Nicholas dari Smyrna ini. Yang kedua adalah cerita Sinterklas dari Spanyol. Adalah orang baik, dianggap orang baik dari Spanyol. Tapi ini lebih mitos ya. Kalau Sinterklas yang dari Spanyol ini, dia naik kapal sama kuda putih. Enggak, nah, itu berupa mitos. Nah kalau Santa Sinterklas yang dulu pernah kita bahas tahun kemarin deh ya, kayaknya ini deh. Tahun kemarin kita bahas Natalan tahun kemarin, Sinterklas itu ya. Nah kalau yang naik naik rusa itu, kereta yang ada rusanya itu made in Amerika tuh. Ya itu adalah versi Disney, ya versi Disney. Boleh nggak boleh? Itu kan fantasi. Ya terus Santa Clausnya turun dari lubang perapian. Kalau di Belanda nggak bisa masuk ke lubang perapian, di Jerman juga nggak bisa. Karena lubang perapiannya kecil-kecil di sini.
Kalau di Amerika kan dulu mereka bikin rumah kan gede-gede ya kan. Rumahnya segede-gede gaban gitu karena tanahnya luas. Mereka kalau bikin rumah ya segede-gedenya, perapiannya ya segede-gedenya. Kayak di belakang saya ini bikinnya gede-gede begitu ya. Tapi kalau yang di Belanda, di Jerman, perapiannya kecil-kecil. Malah sekarang nggak ada perapiannya, pakainya hacung apa for warming. Nggak bisa masuk, lubangnya kecil cuma pipa doang, keluar asapnya ngepul. Masuknya dari mana? Kalau di Amerika gede-gede, makanya Sinterklasnya bisa masuk. Nah, ini ada 3 versi Sinterklas ya, versi Disney, ya itu memang kelihatannya yang tradisi Sinterklas masuk dari itu memang kayaknya dari Disney kayaknya ya, yang masuk dari cerobong itu. Terus ada Sinterklas yang versi Belanda, itu datangnya dari Spanyol ya, yang sama Swater Pit itu ya. Yang di Indonesia itu tradisi dari Belanda ya. Ya, Sinterklas, makanya namanya kan Sinterklas tah tiba, Sinterklas tah tiba. Na 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 na. Nah, itu dari Belanda itu. Karena bawa Swater Pit. Namanya kan Swater Pit kan, pit hitam kan. Swater Pit itu pembantunya. Nah, itu dari versi Belanda. Balik lagi, semua cerita tentang Sinterklas ini adalah baik. Ya, bagaimana anak-anak itu punya pengharapan. Kita ajari anak-anak, kamu pengen apa di Natal ini? Aku pengen papaku pulang. Ajarin saudara, doa ya, doa. Aku pengen mamiku pulang. Mamiku pergi kabur di bawah orang lain. Papiku pergi di bawah perempuan lain. Nah itu diajarin. Salah gereja dan ngajarin Santa Claus itu rugi dia. Iya kan? Bukan mintanya sama Santa Claus. Nah makanya kemarin kita ada lagunya ya. Ada lagunya nih. Kita setelin lagu bagus nih. Ada lagunya nih. Santa Claus is coming to town. Nah itu diganti tuh sama anak saya ya. Nyanyi. Mana nih? Christmas Carol. Nah, nikmat ya kalau ngajari anak-anak cerita-cerita seperti ini, ya kan? Daripada ngajari anak-anak itu cerita genderuwo, kuntilanak, Nyi mendingan ngajari anak-anak ini cerita Santa Di Claus. GBI sekolah minggunya seperti ini ya Pak Paul, kok mereka nggak ada ide seperti Ya, ini? karena memang mereka suka ngarang-ngarang sendiri, suka ngerubah-ngerubah supaya Sepertinya kelihatan. kalau udah ada kata memberi, give, itu kayaknya mereka udah reject atau ignore gitu sepertinya. Iya, ya kan? Karena apa ya? Kalau menurut saya GBI itu nanti lama-lama jadi kadrun kayak yang si siapa itu, yang Ustadz yang jenggotan itu loh, yang nggak boleh pakai wayang, nggak boleh main musik, nanti lama-lama begitu. Saya juga di GBI dulu ya, jangan masuk heavy metal, wih, dari setan. Itu I just call to say I love you, itu juga GBI juga tuh. Saya dulu dari seminar-seminarnya dari GBI semua itu. Nah, yang gitu itu nggak Ya, boleh. seperti kita Chinese ada tradisi cengbeng itu kita nggak juga boleh nggak itu boleh. kalau di GBI itu. Iya. Ya kremasi kalau mau meninggal dikremasi nggak boleh tuh. Nanti Masih kalau nggak nanti boleh hari ya. kebangkitan nggak dibangkitkan nanti. Bingung memang ya. Lah itu orang-orang Kristen yang dibakar gimana? Oh itu pengecualian, ya gundulmu peang. Bikin teologi karap-karap PDW kan. Ya kan nggak boleh dikremasi kan orang Betel kan. Dulu saya gitu ya, waktu papa saya meninggal, orang Pentakosta karismatik nggak ada yang mau bikin ibadah loh, kremasinya loh. Datang ke Cengbeng juga nggak boleh, Pak Paul. Saya sempat ikut aturan seperti itu. Itu kebanyakan aturan ya. Padahal kita diajarin justru kita mengadopsi budaya-budaya tersebut ya. Kita mengadopsi budaya. Termasuk budaya Natal sendiri, padahal GBI masih Natal 25 Desember. Tapi pegangannya karena Bambang Nursena bilang boleh, Yesus lahir 25 Desember, mereka dengan semangat merayakan 25 Desember. Mereka lupa nggak ada Jumat Agung. Ya kan? Nah, nanti kita belajar itu ya. Nggak ada ya Jumat Agung itu ya. Nanti hitung gitu. Konyol-konyol itu orang-orang Kristen itu ya, orang-orang GBI itu memang Pentakosta karismatik, ngarang-ngarang dogma, bikin apa nggak tahu dasarnya dari mana, ya kan? Jadi apakah boleh kita merayakan apa Sinterklas itu? Boleh saja. Halloween pun saya rayakan loh saudara. Nanti lihat saya mau bikin perayaan. Kemarin kan saya sibuk ya. Saya mau bikin perayaan Halloween nanti.
Nah, nanti kita Halloween apalagi Pak Paul, saya anti nanti mereka. di Den Haag pakai Halloween nanti. Kemarin karena kita Bahkan anak saya sekolah guru agamanya itu kan dari GBI ya, mereka tidak diperbolehkan untuk make up muka atau cuman pakai black cloth aja. ada aja ya, makanya padahal Islam itu lebih berbahaya daripada gereja setan ya, tadi saya udah ngomong ya. Nah, makanya banyak mitos-mitos di dalam gereja yang sebetulnya enggak perlu. Kalau Anda belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh, makanya ikut kelas evangelis ya, apologetik, ya kan. Lagu-lagu dunia isinya pesannya baik, boleh dinyanyikan. Nah, itu lagunya Josh Groban itu lagu apa itu coba? Kayak tadi Morning House Broken itu yang ngarang itu malah mualaf itu. Ya Yusuf Etes itu ya. Si apa? Stephen Cat itu ya, Cat Stephen. Sama saja kan? Itu ya, jadi naikkan aja sinterklas di rumah bagus. Itu kan memang cerita tentang seorang bishop orang kaya raya yang jadi bishop, dia jual semua kekayaan keluarganya dan dia hidup sendiri kan, melajang kan, dan dibagi-bagikan ke anak-anak di seluruh dunia. Kekayaannya itu nggak habis-habis. Zaman itu kalau dia amat saking kayanya ya, bikin sepatu, bikin kaos kaki, coba bayangin, baik kan? Makanya kan selalu ceritanya kaos kaki, karena selalu hadiahnya kebanyakan kaos kaki. Kenapa Santa Claus itu cerita di belakang saya itu ya, kaos kaki ya. Karena ceritanya apa? Memang dingin sekali. Kalau dipakai kaos kaki langsung anget badan kita kan. Gitu ya. Terus ini ya benar ya Andreas ya, Pak Andreas ini. Pastor battle suruh bakar-bakar boneka segala macam. Dulu anak gitu ya, dia punya boneka bagus sekali, mahal, suruh dibakar ya sama orang GBI. Karena istri saya dulu GBI. Bodoh juga ya. Kacau sekali teologinya ya. Nah, itu tadi ya. Itulah fanatisme ya, fanatisme dalam beragama, kengawuran dalam beragama. Nah, tapi kita mau belajar terus ya, ikut kelas evangelis, apologetik, dan seminari online. Saudara diajarin bagaimana saudara nanti mencari Tuhan, mencari kebenaran. Ya, yang penting itu nanti dari buahnya. Amatin deh yang saya ngomong, buahnya paling penting itu. Ya, lanjut ya. Ini terakhir nih Ardo, lalu kita masuk ke ini ya. Ardo terakhir, lalu kita masuk ke firman.